Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Iya. Ya pasti sehat-sehat. Iya. Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, orang tua kita juga dan kita juga. Iya. Adik-adik, kita setiap hari Minggu bisa mengikuti ibadah YouTube ya. iya. Oke. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami masih dapat beribadah bersama dengan teman-teman kami melalui ibadah YouTube Sekolah Minggu HKBP Tanjung Priuk. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya pada saat ibadah kami, pada saat ini Tuhan, Engkau yang menjagai hati dan pikiran kami, sehingga di dalam ibadah kami benar-benar bersungguh-sungguh menyerahkan diri kami ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati juga kedua orang tua kami, dan juga seluruh kakak-kakak sekolah minggu, terutama yang melayani pada saat ini, sehingga pelayanan kami yang akan kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadi berkat untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Laskar Kristus siap. Oke, adik-adik Semangat Kades. Iya, semangat sekali lagi lah. Semangat nih, Sekali lagi. Laskar Kristus Siap. Oke, kita menyanyi lagu, ada dua lagu, satu Yesus Yesus pokok, pokok. yang kedua Yesus kasih jiwaku. Ayo, Oke. semua berdiri. Semua bangkit berdiri adik-adik, kita semangat yuk. Yuk. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
enak ya. Iya. Adik-adik lega udah memuji Tuhan. Iya, Nah, semangat semuanya ya. Ya. Iya. Silahkan duduk adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Abang Rudol yang ganteng. Yang ganteng dan imut-imut. Nah, tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kakak mau tanya, minggu lalu firmannya tentang apa ya? Ya, pintar adik pada jawab, Yesus adalah Yesus Gembalaku. Gembalaku. Pasti ada tugasnya dong. Ya, Yesus Gembalaku yang sangat baik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Rudolf yang ganteng dan imut-imut, kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Bang Rudolf berharap adik-adik masih dalam keadaan sehat. Oke, adik-adik sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya ajak adik-adik semuanya terlebih dahulu untuk berdoa. Oke, semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa bangun dari tempat tidur, kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, kami masih bisa bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tentang kebaikan Tuhan. Tolong berkati kami dan berikan kami kepintaran dan kesehatan supaya kami bisa menjadi anak yang mengerti dan menjadi anak yang dengar-dengaran. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak tema minggu ini apa? Oke, Bang Rudolf kasih tahu. Tema minggu ini adalah Sudahkah aku mengenal Allah? Nah, adik-adik, Bang Rudolf mau tanya, Allah itu siapa sih? Sudahkah adik-adik mengenal Allah? Kalau Bang Rudolf nanya, adik-adik siapa yang sudah mengenal Allah? Semuanya tunjuk tangan. Saya Bang, saya Kak. Gitu. Allah itu siapa? Nah, adik-adik mengenalnya dari mana mengenal Allah? Kalau Bang Rudolf bilang seperti ini, sudahkah adik-adik mengenal Kak Desri, kakak guru sekolah minggu? Coba tunjuk tangan. Wah, ternyata sudah kenal juga. Nah, bedanya apa? Adik-adik mengenal Kak Desri sama mengenal Allah. Apakah cuman saya kenal, saya tahu, atau Bang Rudolf tanya sekali lagi, sudahkah adik-adik mengenal Pak Jokowi? Wah, angkat tangan juga. Ternyata adik-adik tahu juga ya presiden kita ya. Nah, tapi di sini mengenal Allah itu siapa? Bang Rudolf mau jelaskan. Dan mengenal Allah itu melalui apa? Mengenal Allah. Oke, firman Tuhan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8. Adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Bang Rudolf akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik fokus dengarkan Bang Rudolf ya dan baca Alkitabnya. Judulnya adalah Allah adalah kasih. Ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Oke, adik-adik. Di sini kita diajarkan untuk mengenal Allah itu kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, mengasihi itu seperti apa sih contohnya? Coba, seperti apa? Ya, bisa dibilang mengasihi, sayang sama siapa? Sama mama, sama papa, sama teman-teman, sama saudara, siapa lagi? Oke, adik-adik, ada yang ingat gak cerita tentang orang Samaria yang rendah hati? Oke, Bang Rudolf akan kasih tahu. Nih, cara mengasihi itu seperti apa? Nih Bang Rudolf kasih tahu ya. Ini ada gambar siapa? Ini ada gambar seseorang yang sedang berjalan sendirian dari kota ke kota. Nah, pada saat dia berjalan sendirian, dia berjalan, tiba-tiba di tengah jalan ada bertemu beberapa orang nakal. Nah, tuh. Orang nakalnya bawa apa nih? Waduh, orang nakalnya bawa pisau. Waduh, terus dia dihadang. Seseorang tadi yang sedang berjalan, dia dihadang di tengah jalan. Waduh, dia dihadang, terus dia dipukul, terus dia dirampok, terus dia ditendang. Ya ampun, nakal banget ya orang-orangnya ya. Nah, akhirnya orang yang berjalan tadi terluka. Semua dia, uangnya, tasnya, semua diambil sama perampok tuh. Semua diambil. Dan akhirnya dia tergeletak di pinggir jalan. Ya ampun, kasihan ya. Dia tergeletak di pinggir jalan minta tolong. Tolong. Tapi nggak ada belum ada yang lewat dari jalan itu buat nolong dia. Ya ampun. Akhirnya ada seorang yang lewat. Dia adalah seorang imam. Dia yang biasa berkhotbah di gereja. Dia lewat. Nah, ini dia. Dia masih tergeletak, nggak bisa bergerak kan. Tubuhnya tadi udah digebukin sama orang nakal. Terus ada orang lewat. Ya ampun, dia cuma ngelihat doang. Dia nggak menolong orang itu yang digebukin sama perampok. Dia cuma lewat. Aku tidak mengenal kamu, aku nggak mau nolong kamu. Ya ampun, adik-adik, dia baik apa nakal? Itu dia perbuatan mengasihi apa enggak ya? Seperti yang disebutkan di firman tadi. Oke, setelah itu lewat lagi satu orang. Satu orang itu adalah namanya orang Lewi. Nah, orang Lewi ini orang yang membantu pendeta untuk ibadah. Tapi dia tidak mau menolong juga. Ya ampun, masa dia sering beribadah, terus sering baca firman Tuhan, tapi dia nggak mau menolong orang yang lagi jatuh tuh. Dia lagi sakit-sakitan, dia lagi terluka. Dia nggak mau nolong adik-adik. Itu perbuatan baik apa perbuatan jahat? Perbuatan jahat. Nah, setelah dia ada lagi satu orang yang lewat. Dia sedang berjalan, dia membawa keledai. Dia sedang lewat. Dilihat ada orang minta tolong. Ya ampun, siapa itu? Terus dia langsung lari. Dia berlari. Ini dia. Nah, ini dia langsung berlari, dia langsung mendekati orang yang jatuh tadi, orang yang minta tolong. Nah, ini adalah orang Samaria. Adik-adik tahu nggak siapa orang Samaria? Padahal orang Samaria itu adalah orang yang nggak mengenal Tuhan, tapi dia berlari mendekati orang yang jatuh itu. Lalu dia menolong, lihatnya adik-adik. Dia menolong, terus dia mengobati juga, terus dia nanti dinaikkan ke dalam keledainya, terus dia dibawa ke penginapan. Nah, di dalam penginapan dia diobatin tuh. Ini gambarnya, dia diobatin, bahkan dia orang Samarinda tadi membayar penginapan untuk berobat orang yang berjalan tadi, orang yang terluka tadi. Nah, adik-adik coba
adik-adik jawab pertanyaan Bang Rudolf. Dari ketiga orang tadi yang lewat, siapa yang yang melakukan perbuatan mengasihi? Coba adik-adik coba siapa yang melakukan perbuatan kasih dari ketiga kisah tadi yang berjalan, terus siapa yang menolong orang yang sedang minta pertolongan? Iya, benar, itu orang Samaria. Adik-adik, kalau Bang Rudolf nanya, adik-adik sayang nggak sama papa sama mama? Oke, saya sayang Kak, saya sayang Bang. Nah, adik-adik buktinya sayang kepada papa, pada mama apa? Apa bisa hanya ucapan? Apa bisa hanya hanya bisa bilang saya sayang? Tapi adik-adik harus bisa melakukannya melalui perbuatan. Itu yang disebut kasih, mengasihi. Sama seperti cerita tadi yang baru kasih tahu. Mengasihi itu dia nggak hanya rajin sekolah minggu, rajin baca kitab suci, rajin berdoa, tapi dia nggak melakukan perbuatan mengasihi. Dimana tadi seperti dari contoh ada orang yang rajin beribadah, tapi dilihat orang yang minta tolong dia nggak mau nolong. Nah, ternyata ada orang yang nggak mengenal Tuhan, tapi ada dilihat orang yang minta tolong, dia langsung berlari, dia langsung menolong. Nah, adik-adik, itu yang dinamakan mengasihi sesama. Sama seperti adik-adik, kalau adik-adik sayang sama mama, nggak boleh cuma bilang, aku sayang. Tapi melalui perbuatan. Contohnya apa? Mengasihi sesama. Iya, contohnya adik-adik nggak boleh mengejek teman. Terus nggak boleh memukul teman. Terus bersikap sopan dalam sehari-hari. Kalau di rumah, kalau misalnya nanti di sekolah, kalau sama teman-teman juga, adik-adik harus tetap mengasihi teman-teman. Ya, nah adik-adik, sebelum Bang Rudolf tutup, Bang Rudolf berharap adik-adik bisa melakukan seperti yang dilakukan orang Samaria tadi. Kalau ada yang membutuhkan, adik-adik menolong. Dan tetap mengasihi karena Tuhan Yesus udah lebih duluan mengasihi adik-adik. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk mengasihi teman-teman kami, mengasihi sesama kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui perbuatan kami sehari-hari untuk mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi abang dan kakak. Bapa yang baik, berkati orang tua kami juga Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, berkati saudara kami, abang dan kakak, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, biar kami selalu bersuka cita setiap hari untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami menjadi anak-anak yang layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meskipun pada
Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.